Puji Tuhan. Kita telah membaca dari pasal yang keempat, bagaimana pekerjaan roh. Pasal yang ketiga, kita baca tentang pelayan-pelayan yang diutus untuk pekerjaan roh. Ada harta yang besar yang diletakkan Allah dalam tubuh yang rapuh ini, harta dalam bencana tanah liat. Dan itulah sebabnya mengapa pemberitaan Injil merupakan harta yang besar yang mendatangkan banyak kekuatan Allah, yang mendatangkan banyak kemenangan. Pasal yang kelima, ayat yang kelima, Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Allah yang mempersiapkan untuk hal itu dan mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan. Begitu banyak hal yang dituliskan dari pasal 3, 4, 5 sampai kita tadi sudah membaca pasal yang ke-7. Kita melihat di dalam pelayanan yang tidak terjangkau oleh pikiran manusia telah terjadi, dijadikan, dibuat oleh kekuatan roh. Ayat yang ke-9, sebab itu pasal 5, kami juga berusaha, baik kami diam dalam tubuh maupun kami diam di luarnya. Satu kalimat, supaya kami berkenan kepadanya. Baik kami diam di dalam tubuh maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Pekerjaan roh yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih dari kemampuan diri kami, kemampuan pribadi kita, supaya nyata bahwa pekerjaan yang kita kerjakan itu berasal dari kekuatan Allah. Ayat 15, masih pasal 5. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Allah ingin supaya hidup Kristus itu membangkitkan kita. Lemahnya tubuh kita dan kuatnya kehidupan Kristus menjadikan setiap kehidupan kita dapat memperoleh pengenalan akan kebenaran Allah. Pasal 6 ayat 1, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sekarang kita tahu bahwa ayat yang ke-16 pasal 6, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah.
Aku akan diam bersama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat. Sekarang kita mengerti tubuh yang fana ini, tubuh yang tidak kuat, tubuh yang lemah ini tidak berarti apa-apa tanpa kekuatan Allah. Tubuh kita yang rapuh ini hanya dengan kasih karunia Allah menjadikan hidup kita berarti. Satu kesimpulan yang kita baca, yang kita lihat, rapuhnya keberadaan kita, ketidaksanggupan kita. Tapi dengan kekuatan Kristus di dalam kita, maka Dia yang diam bersama dengan kita menjadikan kita adalah umatnya. Perintah ayat 17. Sebab itu pasal 6, keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkan dirimu dari mereka, jangan menjamah apa yang najis, maka kamu akan menjadi umatku. Kita akan menjadi bagian daripada Kristus bila keluar dari antara mereka. Kata keluar dari antara mereka bukan berarti keluar dari dunia ini, tapi dunia yang keluar dari kita. Bukan kita yang keluar dari dunia. Lalu kita mau hidup di mana? Tetapi dunia, sifat-sifat dunia, karakteristik dunia yang keluar dari kita. Pisahkan dirimu dari yang najis, jangan menjamah. Ada batasan. Hari kedua penciptaan dunia, Allah memberikan bentangan atau batas pemisah. Allah berikan batasannya, mana daerah kita, mana daerah luar. Dikasih bentangan, dikasih batasan. Kalau kita mau menjadi milik kepunyaan Allah, ayat 18, menjadi anak-anakku, aku menjadi Allahmu. Taruh batas. Batas yang najis dengan batas yang kudus. Kita hidup di dunia, tapi kita punya batasan. Seperti ikan. Ikan yang hidup di laut, dagingnya tidak menjadi asin. Dikasih batasan oleh Allah, dikasih bentangan untuk bisa membedakan ini daerahnya Allah, ini daerahnya dunia. Kita memang hidup di dunia, tapi ingat kita sudah ditebus oleh darah Yesus dan kita punya jaminan yang pasti. Kita tidak berada di dalam satu kehidupan yang berbaur, tapi kita punya batasan. Ada daerah-daerah yang ditaruh Allah menjadi daerah kita. Itu daerah yang terpelihara. Sebab kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Tapi ingat, kita punya daerah. Jangan kita
kelewat batas. Jangan kita keluar daripada daerahnya Allah. Tidak punya jaminan. Tadi kita baca, Yesus adalah jaminan kita. Dengan catatan, selama kamu ada di dalam daerahnya Allah. Ketika kamu keluar dari daerah Allah, bukan lagi urusan Allah. Kita baca dari pasal 3, 4, 5, 6, 7. Kita dibuat mengerti, ia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Begitu banyak perkara-perkara yang Allah buat di dalam hidup kita. Tapi ingat, selama kita berada di dalam daerah Allah, keluar dari daerahnya Allah, Allah tidak menjamin. Silakan. Bukan berarti Allah paksa kita, tidak boleh. Tidak boleh. Kita bebas. Tapi ingat konsekuensi. Ketika kita keluar dari daerah Allah, bukan urusan Allah lagi. Atur hidupmu, cari makan sendiri, berupaya dengan apa yang kamu mampu, dan jangan salahkan Allah bila terjadi sesuatu, karena tidak punya jaminan. Kalau kita bagian Allah, kalau engkau adalah anak-anakku, kalau engkau adalah umatku, kalau aku menjadi Allahmu, sini kan kamu berada di dalam daerahku. Jadi kita melihat, bukan Allah tidak bisa kompromi, tapi Allah tidak mau kompromi. Bukan Allah tidak bisa, tapi Allah tidak mau kompromi. Tadi sudah kita baca dalam beberapa ayat, pasal yang keempat, ayat yang ke-6, Allah telah berfirman, dari gelap terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sudah ada batasannya. Kita adalah anak-anak terang. Jangan kembali kepada dunia gelap. Kita adalah anak-anak terang. Kita adalah bagian yang berbeda. Pertahankan pribadi kita tetap berada di dalam daerah terang, walaupun konsekuensinya adalah setiap perbuatan kita harus terang-terangan. Konsekuensinya tidak ada perbuatan-perbuatan kita yang disembunyikan. Tidak ada perbuatan kita yang dapat ditutup-tutupi lagi. Allah melihat transparan. Kita tidak bisa menyembunyikan sedikit pun perbuatan kita yang gelap. Tidak bisa. Langsung ketahuan. Enak di mana? Daerah terang atau daerah gelap? Enak yang mana? Enak yang mana?
Perbuatan kita tidak bisa disembunyikan di daerah terang. Pekerjaan kita tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang lewat jalan belakang. Kehidupan kita terbuka di mata Allah, atau kita suka Tuhan besertaku, tapi jangan semuanya. Ada daerah-daerah yang kita tutupi, ada pekerjaan-pekerjaan kita yang kita sembunyikan. Ada konsekuensi. Allah tidak mau kompromi. Bukan tidak bisa kompromi, tidak mau. Habis kalau nggak ikut-ikutan begitu, tidak ada tambahan. Kalau terang-terangan, maka tidak cukup. Lalu mulai ada jalan belakang supaya dapat tambahan. Allah tidak mau kompromi, saudara. Kalau kita memilih jalan dalam terang Allah, setiap perkara yang salah akan mendapat teguran Allah. Setiap hal yang tidak benar di hadapan Allah akan mendapat teguran Allah. Atau kita berada di daerah abu-abu. Apa daerah abu-abu itu? Daerah yang gak jelas. Tidak jelas. Anak Tuhan tapi kok begitu. Ke gereja tetapi kok separuh langkah ke tempat lain. Perbuatannya hari Minggu benar, hari Senin setengah benar, hari Selasa 3/4 salah, hari Rabu, hari Sabtu Tuhan ampuni saya, hari Minggu bisa beribadah, hari Senin begitu lagi. Hidup yang seperti ini adalah hidup yang tidak akan pernah mengalami pertolongan Allah. Allah perhatikan semua. Paulus memberikan tawaran, ayat 16 pasal 4. Kami tidak tawar hati, sekalipun manusia lahiriah kami makin merosot, tapi manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Hidup di dalam terang Allah adalah hidup yang tidak menyenangkan hanya manusia lahiriah. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, ayat 18. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan kekal. Hidup ini harus memilih, saudara. Tidak bisa di daerah abu-abu, tidak bisa separuh-separuh, tidak bisa sekedarnya ikut Tuhan. Tapi kita harus dengan pasti menentukan pilihan. Di daerah mana kita hidup? Di daerah benar? Di daerah yang berkenan? Atau di daerah yang kita berkenan untuk diri kita?
ternyata pasal 3 tadi, bencana tanah liat tidak berarti tanpa harta di dalamnya. Jelas ada karya-karya Allah di dalam kita. Bahkan pasal 5 tadi, kita justru dipersiapkan untuk hal-hal yang besar. Dan Kristuslah jaminan segala sesuatu. Tapi ingat, ini di daerahnya Allah. Keluar dari daerah Allah, kita bukan apa-apa. Kita akan terbuang. Kita tidak akan bersama dengan Allah. Kita atur hidup kita sendiri. Dan tanpa jaminan Allah. Tegaskan hidup kita. Berada di mana kita? Tegaskan hidup kita. Berada pada sifat Allah atau bukan? Berada di mana kita? Sebab Allah hanya melihat orang-orang yang menjadi pilihannya. Adakah kita pilihan Allah? Mengerti akan bagian ini, biarlah kita tahu meletakkan diri kita pada daerah Allah yang diberkati. Mari kita berdoa. Adalah kebenaran kita. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan ikut
dalam setiap pribadi kita. Yesus kau kebenaran, Yesus memberikan kebenaran. Haleluya. Dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, kalau ku hidup, amin, katakan. Kalau ku hidup, dengan tegas kita berkata, aku ingin hidup bagi-Mu Tuhan. Mataku tetap, hatiku tetap menyembah-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, maka ku tetap memandang-Mu. Dunia tak akan bisa menjauhkan aku. Kita berdiri bersama, katakan dengan sungguh, kalau ku hidup bagi-Mu, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan aku. Dengan tegas kita berkata pada diriku, oh haleluya, buat pernyataan di hadapan Allah. Sungguhkah engkau hidup bagi Tuhan? Tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Besok atau lusa kita kembali bekerja. Besok atau lusa kita berhubungan kembali dengan dunia kita, dengan pekerjaan kita. Apakah kita tetap pegang keputusan pernyataan pada pagi ini? Jangan di daerah abu-abu, jangan di daerah di mana ada kompromi dosa. Biar Allah pelihara kita, biar Allah pelihara keluargamu. Biarkan Allah mengambil alih. Engkau menjadi umatku, aku menjadi Allah. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku
kasih Tuhan, milik kepunyaanmu, anak-anakmu laki-laki dan perempuan, pemeliharaanmu di atas seluruh jemaat, dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.